Jadi ada soal tentukan 2A tambah 4 agar fungsi diferensiabel di titik X sama dengan 2. Jadi kalau misalnya kita ngomongin diferensiabel, artinya dia itu ada turunan kiri dan kanannya. Nah, tapi sebelum kita mengetahui turunan kiri dan kanannya, kita cek dulu apakah dia fungsi yang kontinu atau tidak. Nah, cara ceknya gimana? Kiri sama dengan limit kanan. Maksudnya apa? Jadi kan dia mintanya X sama dengan 2 kan? Artinya limit X menuju 2 negatif sama dengan limit X menuju 2 positif. Terus karena dia di sini 2 negatif, artinya sebelum 2 atau kurang dari 2, maka kita pakai fungsi yang ini, A per X tambah 1. Kita masukin A per X tambah 1 sama dengan limit menuju lebih dari 2, kita pakai fungsi yang di bawah, X kuadrat kurang X tambah 1. Kita masukkan nilai X nya yaitu 2. Nah, kita dapat kalau misalnya A yang pertama itu ada 4. Nah, sekarang karena dia diferensiabel tadi minta turunan kiri dan kanan, turunan kiri dan kanannya sama, artinya sekarang kita cek turunannya. Fungsi di atas, kalau misalnya kita turunin, dia akan menjadi seperti ini, negatif AX kuadrat dan 2X kurang 1. Dari mana? Ini bisa kita cari dari sini ya. Ini kan awalnya A dikali X min 1 tambah 1 diturunin jadi negatif 1 kali A dikali X min 2. Jadinya kayak gini, negatif A per X kuadrat. Itu bentuk dari sini itu dari sini. Nah, kalau misalnya kayak gini, tinggal kita lakukan hal yang serupa kepada ini turunannya. Maka kita dapat kalau misalnya limit X menuju 2 positif, 2X kurang 1 sama dengan limit X menuju 2 negatif, negatif A per X kuadrat. Nah, dari cara berikut kita dapat kalau misalnya ada 2 nilai A, A4, A1 sama dengan 4, dan A2 sama dengan negatif 12. Terus yang dimasukin ke fungsi, ke 2A tambah 4 tuh yang mana? Yang itu bebas ya, yang mana aja. Di sini aku bakal masukin yang untuk A1 sama dengan 4. Maka di sini kita punya 2 kali 4 tambah 4 sama dengan gitu. Jadi nomor 2 kita punya fungsi sebagai berikut, di mana kita harus mencari fungsi monotonnya. Monotonnya itu di titik mana aja sih? Maksudnya adalah monoton naik, monoton turun. Nah, kalau misalnya ngomongin monoton, kita harus nurunin fungsinya tapi baru sekali. Artinya turunan pertamanya itu seperti apa? Nah, turunan pertamanya kita dapat kalau misalnya dia adalah 6x kuadrat kurang 8x tambah 12. Nah, ini kan masih bisa dibagi 6 ya, ketiga angkanya. Maka dari itu kita bagi 6 dapatlah segini dan difaktorin hasilnya segini. Nah, cara yang faktorinnya itu gimana sih? Cara yang faktorinnya itu kayak gini aja. Kalau misalnya dia dikali hasilnya 2, terus kalau misalnya dia ditambah hasilnya negatif 3. Angka apa aja yang kayak gitu? Angka negatif 2 sama negatif 1, kayak gitu. Maka dapat kita, kalau misalnya faktornya adalah X kurang 1 dikali X tambah 2. Nah, dari sini kita dapat kalau misalnya X sama dengan 1 dan X2 sama dengan 2. Kita masukin ke interval, kita masukin ke garis bilangan, kita dapat kalau misalnya intervalnya itu seperti ini. Kita masukin 3 hasilnya positif, kita masukin 1,5 hasilnya negatif, kita masukin 0, dia hasilnya positif. Maka dari itu, nah jadi interval positif itu untuk monoton naik dan interval negatif itu untuk monoton turun. Maka kita dapat kalau misalnya dia akan monoton naik di X lebih dari 2 dan X kurang dari 1, sedangkan fungsi tersebut akan monoton turun di antara 1 dan 2
Lalu dia juga punya titik ekstrim atau titik stasioner di X sama dengan 2 dan X sama dengan 1. Jadi step selanjutnya adalah kita harus mencari kecekungan dari fungsi tersebut. Kalau ngomongin kecekungan, kita tuh harus nyari turunan keduanya. Tadi kan kita udah punya turunan pertama, kita turunin lagi, jadilah turunan kedua. Nah ini kan 12x kurang 18 tuh masih bisa dibagi 6 kan. Kita dapatlah kalau misalnya turunan keduanya adalah 2x kurang 3. Nah, ini tinggal kita bikin sama dengan 0 biar kita tahu x-nya itu berapa. 2x kurang 3 sama dengan 0. 2x sama dengan 3, x sama dengan 3 per 2. Artinya, nilai x sama dengan 3 per 2 itu tuh kita masukin ke garis bilangan 3 per 2 atau 1,5. Nah, kalau misalnya kita masukin misal nih 2 kesini tuh hasilnya pasti positif kan? Artinya ini adalah interval positif, sedangkan ini adalah interval negatif. Jadi fungsi tersebut punya cekung atas di titik x lebih dari 3 per 2 atau x lebih dari 1,5, dan dia itu akan cekung ke bawah di x kurang dari 3 per 2, dan dia juga punya titik belok di nilai x sama dengan 3 per 2.